Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang penggunaan benih abal-abal itu katanya bagus. Sebagus apa sih penggunaan benih abal-abal? Apa yang dimaksud dengan benih abal-abal itu sendiri? Dan nanti saya akan ceritakan teman-teman, kebun saya ini menggunakan benih, bisa dikatakan benih abal-abal. Nanti akan saya ceritakan detailnya dari mulai awal saya tanam hingga sekarang saat ini saya panen. Apakah ada penyesalan di hati saya atau saya malah merasa senang dengan penggunaan benih ini yang bisa dikatakan benih murah atau bahkan benih gratisan. Nanti akan saya ceritakan, tentu kalian penasaran. Namun teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun saya, sudah saya alami, kemudian saya ambil kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat, setidaknya sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbandingan bagi teman-teman semuanya dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, dan semoga ini bermanfaat, amin. Baiklah teman-teman, berbicara tentang benih dalam tanaman apapun, dalam pertanian apapun, atau dalam perkebunan apapun, benih adalah faktor utama yang bisa membuat kebun kita atau pertanian kita ini menjadi sukses dan berproduksi tinggi. Tanpa menggunakan benih yang baik, nanti pasti hasil produktivitasnya juga akan baik juga. Namun ada beberapa statement teman-teman atau anggapan bahwa sawit itu tidak perlu benih yang baik, ambil saja dari bawah-bawah batang pohon yang memang kualitasnya bagus. Tidak perlu membeli yang mahal-mahal, asalkan perawatannya bagus atau pemupukannya bagus, pasti sawit itu akan berbuah lebat. Apakah benar teman-teman hal seperti itu? Nah, kebun saya ini kebetulan menggunakan benih abal-abal. Abal-abalnya seperti apa yang saya gunakan? Jadi pada waktu itu saya mendapatkan benih dari adik ipar saya, dan beliau mengatakan bahwa benih ini varietasnya PPKS, tapi saya tidak tahu PPKS apa, dan katanya membelinya itu dari jalur belakang. Ada orang dalam yang memang bekerja di balai pembenihan tersebut, dan tentunya kami mendapatkan dengan harga yang cukup miring atau harga yang murah. Dan tentunya setelah kami semai dan kami tanam di lahan, umur sekitar setengah tahun hingga 1 tahun itu sudah mulai kelihatan bahwa benih itu tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi teman-teman? Hampir 40% itu mengalami penyakit pembusukan pucuknya. Jadi di pangkal pucuk itu daunnya membusuk, ada yang tumbuh namun melingkar-lingkar atau patah seperti itu, dan itu hampir 40% kebun saya terjadi seperti itu. Itu hal yang pertama. Tentu itu sangat membuat saya jengkel dan khawatir. Banyak sekali tindakan-tindakan yang saya lakukan untuk mengobati dari penyakit pucuk busuk tersebut. Dari mulai penggunaan garam, dari mulai penggunaan pestisida, kemudian fungisida sudah saya lakukan, semua sudah saya lakukan. Sampai saya pruning habis sudah saya lakukan. Dan tidak ada satupun yang sembuh. Ada yang sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 tahun, ada yang sudah mulai sembuh. Umur 2 tahun sudah ada yang mulai sembuh. Umur 3 tahun sudah ada yang mulai sembuh. Dan sekarang ada yang masih belum sembuh. Dan bahkan ada satu batang teman-teman yang membuat saya sangat jengkel. Buahnya bagus, batangnya bagus, dulunya terkena penyakit kuncup busuk ini, dan sekarang sudah tua, sudah besar, umur 4,5 tahun, kembali terkena penyakit itu. Tentu itu sangat membuat saya jengkel. Dan tentunya dari penyakit-penyakit yang kuncup busuk tadi, ada sebagian yang memang sulit sekali disembuhkan. Akhirnya saya tumbangkan dan saya ganti dengan benih yang baru, dan tentunya saya ganti dengan varietas yang jelas. Dan sampai saat ini usianya ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun, dan alhamdulillah tidak lagi terkena dari penyakit itu. Kemudian teman-teman, setelah
penyakit itu ada lagi permasalahan yang kedua, yaitu banyaknya sawit yang berbuah abnormal. Salah satunya adalah buah landak. Nah, sawit yang mengalami buah landak ini hampir ada 5 batang teman-teman. Jadi populasi kebun saya ini adalah 133 batang dan 5 batang itu merupakan buah landak. Nah, batang buah landak ini biasanya teman-teman sangat menyenangkan sekali. Jadi kita itu seperti dibohongi. Batang itu subur sendiri, besar sendiri, dan berbuah pertama sendiri. Jadi ya saya sangat senang sekali. Namun setelah satu periode teman-temannya itu sudah sudah berbuah dan hampir panen, si batang ini buahnya tidak berkembang, hanya drujuk-drujuknya saja, hanya duri-durinya saja, tidak, buahnya itu tidak berkembang besar. Sampai 6 bulan akhirnya saya ikuti tutorial-tutorial atau testimoni yang saya dapatkan, baik itu dari YouTube, dari Google. Katanya disuruh kastrasi habis-habisan. Jadi semuanya saya kastrasi. Kemudian katanya disuruh memberikan pupuk NPK 3 kg. Saya tebarkan pupuk NPK 3 kg dalam satu batang itu teman-teman. Apa yang terjadi setelah 6 bulan kemudian? Itu tumbuh bunga baru, dan 6 bulan kemudian masih tetap hingga tandan itu busuk, buahnya tidak besar dan tidak berubah. Akhirnya pun saya tumbangkan, dan satu buat saya testimoni tadi, dan yang lainnya pun saya tumbangkan. Itu buah landak. Yang kedua ada buah cengkeh atau buah abnormal yang buahnya itu bercabang-cabang teman-teman, dan itu saya rasa sulit sekali untuk disembuhkan. Akhirnya pun saya tumbangkan teman-teman. Akhirnya saya tumbangkan dan saya ganti dengan benih yang baru. Kemudian saya juga menggunakan benih yang dibeli ayah saya, yaitu jenisnya dulu katanya adalah varietas Costa Rica, dan benih itu dibeli kotakan. Satu kotak itu harganya 250.000 dan isinya 250 buah atau 250 biji. Jadi satu bijinya itu hanya 1.000. Dan teman-teman, saya tanam itu satu baris, ada 3 batang, dan tiga-tiganya itu tidak berbuah maksimal. Yang pertama itu memang buahnya tidak ada bijinya sehingga sangat ringan sekali teman-teman, kecil-kecil, dan itu sudah saya tumbangkan. Dan yang satunya itu saya anggap itu berhasil kemarin, buahnya besar, batangnya bagus, namun saat ini daunnya rusak teman-teman, daunnya rusak. Jadi bisa dikatakan bahwa benih yang kita dapatkan secara abal-abal, bisa dikatakan abal-abal, itu rentan terhadap penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua memang rentan terhadap kegagalan atau buah abnormal. Dan tentunya teman-teman, dari sekian populasi tadi yang saya ganti sampai sekarang ini sekitar 25 batang. Karena semuanya 133 batang, berarti yang produktif itu tidak lebih dari 115 batang teman-teman. Dan tentunya sampai saat ini juga ada beberapa batang yang memang itu produksinya tidak maksimal teman-teman. Mungkin ada yang berkomentar, "Bang, kenapa kok sawitnya, daunnya atau pelepahnya ada yang tegak-tegak sepertinya abnormal?" Dan banyak sekali yang seperti itu teman-teman. Saya tidak memungkiri, saya berbicara apa adanya. Saya tidak memperlihatkan sawit saya yang bagus saja, tidak. Semua sawit yang ada di lahan saya perlihatkan, dan itu saya tampakkan semuanya, jadi semua bisa berkomentar. Dan itulah hasil dari benih abal-abal. Tentunya saya berpikir seperti ini, seandainya saya menggunakan benih yang bagus pada waktu itu, atau semuanya bisa berproduksi secara baik, tentunya saya lebih mendapatkan dari yang saya dapatkan. Itu hanya sebuah penyesalan di dalam hati. Namun ya, semuanya sudah terjadi. Perlahan-lahan mana sawit yang memang tidak berproduksi dengan baik, saya ganti satu persatu teman-teman. Mana yang terlihat memang tidak produktif, buahnya tidak sesuai dengan umur, ya saya ganti satu persatu. Dan tentunya hal ini nanti kelama-kelamaan semuanya bisa diganti dengan benih yang baik. Dan teman-teman, apa yang bisa diambil dari video kali ini adalah ketika kita ingin berkebun kelapa sawit, lakukanlah dengan hal yang terbaik.
Jangan kita menganggap sepele masalah benih. Nanti kita akan menyesal di kemudian hari ketika sawit kita ini memang benar-benar terlihat tidak menghasilkan. Banyak sekali teman-teman saya menggunakan benih-benih yang saya ambil dari dikasih, ada satu batang dikasih sama orang, ya juga tidak bagus teman-teman, sangat-sangat tidak bagus. Buahnya itu mudah busuk, sampai sekarang masih busuk, tidak mau masak, dan kebanyakan itu terbungkus teman-teman. Jadi bungkusnya atau serabutnya itu tidak lepas atau tidak mekar. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu teman-teman, usahakan sebelum kita berkebun kelapa sawit, lakukanlah pembelian benih yang paling baik. Kalau bisa ya benih yang termahal, kalau bisa, seperti ya saya tidak bisa menyebutkan varietasnya teman-teman, nanti dikatakan saya endorse atau apapun. Jadi belilah benih yang memang benar-benar berkualitas teman-teman, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena apa? Karena sawit ini adalah aset masa depan yang cukup panjang. Ketika kita salah melangkah di awal, maka kita akan menyesal dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi mulai sekarang harus benar-benar diperhatikan dalam pemilihan benih yang tepat. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.